teman-teman tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran panjang dan berat menggunakan satuan baku. Nah, pernah nggak sih kalian mengukur atau menimbang sesuatu? Bagaimana cara mengetahui berat atau panjang suatu benda itu dengan tepat? Simak video pembelajaran ini sampai akhir. Nah, sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Yang kedua, mengukur berat benda menggunakan satuan baku. Dan yang ketiga, mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai dan yang tepat agar hasilnya itu akurat. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu pengukuran itu apa? Jadi, pengukuran adalah kegiatan untuk mengetahui panjang dan berat suatu benda menggunakan alat ukur tertentu. Nah, jadi kita itu tidak hanya menebak ya, tapi kita benar-benar mengukur supaya hasilnya itu pasti. Contohnya, saat adik-adik menjahitkan seragam sekolah, tentunya adik-adik datang ke penjahit, kemudian penjahitnya mengukur badan adik-adik. Agar apa? Agar nanti seragam adik-adik itu hasilnya sesuai dengan badan adik-adik. Supaya hasilnya tidak berbeda, nah, kita perlu satuan baku. Nah, apa ada yang tahu satuan baku itu apa? Nah, satuan baku adalah satuan pengukuran yang telah ditetapkan secara resmi dan disepakati secara internasional. Jadi, kalau kita bilang 1 kg di Indonesia, dimanapun hasilnya tetap sama 1 kg, karena itu udah disepakati secara internasional. Nah, penggunaan satuan baku ini bertujuan agar hasil pengukurannya itu selalu tetap konsisten dan akurat. Kalau tidak pakai satuan baku, hasilnya itu bisa berbeda-beda dan membingungkan. Makanya, kita harus menggunakan satuan baku saat mengukur. Oke, sekarang kita juga perlu tahu nih, ada apa saja satuan dalam pengukuran panjang. Nah, yang pertama ada, ini namanya tangga pengukuran. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sampai yang paling bawah milimeter. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, sebagai contoh, 1 meter ini sama dengan 100 cm. Kok bisa? Karena turun 2 tangga dari meter, kemudian desimeter, kemudian centimeter. Nah, itu turun 2 tangga jadinya 100. Selanjutnya ada satuan pengukuran berat. Nah, satuan pengukuran berat ini sama. Yang membedakan hanya gram. Kalau pengukuran panjang menggunakan meter, kalau pengukuran berat menggunakan gram. Jadi dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai yang paling bawah itu miligram. Ini cara pengukurannya juga sama. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Sebagai contoh, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Karena apa? Karena turun 3 tangga. Itu 23. Oke. Selanjutnya kita perlu mengenal alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang, kita perlu mengetahui apa saja sih alat ukur yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama ada penggaris. Tentunya adik-adik tidak asing lagi ya dengan penggaris, karena pasti kalian punya dan digunakan untuk sekolah. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil, seperti pensil, buku, penghapus. Nah, kemudian yang kedua ada roll meter. Nah, roll meter ini untuk mengukur benda yang ukurannya lebih panjang. Roll meter ini
biasanya digunakan oleh Pak Tukang, membantu dalam mengukur di pembangunan. Kemudian yang ketiga ini ada statur meter. Nah, statur meter ini digunakan untuk mengukur tinggi badan. Adik-adik tentunya pernah ya mengukur tinggi badan. Nah, cara menggunakannya itu mudah. Nah, alat ukurnya itu diletakkan, misalnya ini datar, kemudian di sini ada alat ukurnya mengukur tinggi badan. Nah, di situ adik-adik berdiri yang sesuai dari 0, kemudian dilihat ujungnya berapa, misalnya 112, jadi tinggi adik-adik 112 cm. Nah, mudah sekali kan? Selanjutnya contoh pengukuran panjang. Di sini kakak cantumkan mengukur pensil, benda kecil ya. Mengukur pensil menggunakan apa? Menggunakan penggaris. Nah, kita bisa melihat dari ujung pensil itu di angka 0. Kemudian ujung pensil yang atas berada di angka 13. Jadi panjang pensilnya adalah 13 cm. Kemudian satunya mengukur buku. Nah, ujung bawah buku berada di 0 cm. Kemudian ujung atas buku berada di 10 cm. Jadi panjangnya 10 cm. Panjang buku 10 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran berat. Nah, perlu kita ketahui alat ukur berat itu ada apa saja. Yang pertama, ada timbangan dapur. Pastinya kalian udah tahu ya timbangan dapur itu seperti apa. Bentuknya itu yang kecil, beda dengan timbangan pasar ini. Nah, timbangan dapur satuannya itu gram, karena untuk mengukur benda-benda atau barang-barang yang memiliki berat sedikit. Kemudian kalau timbangan pasar ini sering kita jumpai di pasar, tapi kalau sekarang sudah jarang karena banyak yang menggunakan timbangan digital. Nah, kalau timbangan pasar ini bisa dikatakan timbangan tradisional. Biasanya satuannya kilogram, ons, dan gram. Nah, biasanya kalau ibu membeli buah atau membeli sayur ini menggunakan timbangan ini. Kemudian yang ketiga ada timbangan badan. Nah, tentunya tidak asing lagi kalian, timbangan badan itu untuk menimbang berat badan yang satuannya kilogram. Nah, sebagai contoh, ini contoh pengukuran berat. Ini ada timbangan dapur ya, yang tadi yang saya katakan timbangan dapur itu kecil, beda dengan timbangan pasar. Kalau timbangan dapur ini contohnya untuk mengukur gula. Dan di situ ada berapa ukurannya? 500 gram. Nah, kemudian ada di sebelahnya anak laki-laki yang sedang berdiri menimbang berat badannya. Berat badannya adalah 23. Ini sama, pastikan kalau mau mengukur itu tombol atau jarumnya itu di 0 dulu, kemudian baru untuk mengukur agar hasilnya itu tepat. Sekarang kalian sudah mulai paham ya tentang pengukuran panjang dan berat menggunakan satuan baku. Coba perhatikan di sekitar kalian. Lihat benda yang ada di sekitarmu, benda apa yang bisa diukur panjangnya atau bisa ditimbang beratnya. Lalu ukur menggunakan alat ukur yang sesuai ya. Setelah itu, jangan lupa tulis hasilnya. Kemudian beritahu orang tuamu atau gurumu untuk melihat jawabanmu apakah udah tepat. Kalau sudah, mungkin pembelajaran hari ini sangat cukup kan, kita belajar tentang pengukuran itu tadi. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat dan adik-adik bisa lebih paham ya. Kalau mau mencoba latihannya juga bisa hasilnya ditulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti dapat reward dari kakak. Oke? Jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dah.